Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai wujud benda dan perubahan wujud benda. Mari simak video ini dengan baik. Pertama-tama mari kita bahas terlebih dahulu mengenai wujud benda yang ada di sekitar kita. Wujud benda yang ada di sekitar kita terbagi menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Mari kita bahas masing-masing dari ciri-ciri wujud benda ini. Yang pertama yaitu benda cair. Benda cair adalah suatu zat atau benda yang memiliki volume yang tetap dan memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya itu air dalam gelas. Kemudian benda padat. Benda padat adalah suatu zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya yaitu batu bata, balok kayu, dan lain-lain. Kemudian benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan, memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya yaitu asap pabrik. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai perubahan wujud benda. Pada dasarnya, perubahan wujud benda terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Mari kita bahas masing-masing ciri dari perubahan wujud benda ini. Yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya itu es krim meleleh menjadi cair karena terkena suhu yang panas. Lalu membeku. Membeku adalah suatu peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya penurunan suhu. Contohnya itu air dimasukkan ke dalam freezer menjadi es batu. Kemudian menguap. Menguap adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas tanpa atau dengan adanya kenaikan suhu panas yang mengenai zat tersebut. Contohnya yaitu bensin yang dibiarkan terbuka akan cepat habis. Kemudian mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya yakni adanya embun di pagi hari yang menempel di daun-daun. Kemudian menyublim. Menyublim adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya itu kapur barus yang diletakkan di lemari lama-kelamaan akan habis. Kemudian mengkristal. Mengkristal adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya yaitu peristiwa uap air berubah menjadi salju dan pembuatan garam.
Kalian telah mempelajari tadi wujud benda serta perubahan wujud benda. Nah, jadi di sini diberikan sebuah diagram perubahan wujud zat sebagai kesimpulannya, di mana wujud zat tadi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu padat, kemudian cair, dan gas. Dan setiap perubahannya dirincikan atau diringkas sebagai berikut. Hubungan antara benda padat dan cair, ya. Benda padat bisa mencair, contohnya seperti es batu yang mencair. Kemudian benda cair bisa menjadi padat melewati peristiwa membeku. Contohnya seperti air yang dimasukkan ke dalam freezer dan akhirnya menjadi es batu. Kemudian hubungan antara benda padat dan benda gas yaitu benda padat bisa berubah menjadi benda gas. Dan itu merupakan peristiwa menyublim. Contohnya tadi seperti kapur barus yang lama-kelamaan akan habis. Dan benda gas bisa berubah menjadi benda padat, itu yang dinamakan pengkristalan. Contohnya seperti ketika kita ingin memproduksi garam, di mana air laut dipanaskan sehingga nanti akan tersisa yaitu butir-butir kasar garam. Kemudian hubungan antara benda cair dan benda gas yaitu benda cair dapat berubah menjadi gas dan itu disebut menguap. Contohnya yaitu ketika kita merebus air dan air itu lama-kelamaan akan mendidih dan akan terlihat asap seperti menguap. Kemudian benda gas bisa berubah menjadi benda cair dan itu merupakan peristiwa mengembun. Peristiwa ini dapat kita lihat ketika pagi hari di mana daun-daun biasanya akan terlihat seperti ada airnya. Sekarang, mari kita berlatih dengan sama-sama menjawab soal berikut. Soal yang pertama ini, lilin yang dipanaskan akan meleleh. Dalam hal ini, lilin mengalami peristiwa A. Menguap, B. Menyublim, C. Mencair, D. Mengembun. Jawaban yang benar adalah peristiwa mencair. Ya, karena lilin ini awalnya berbentuk padat dan kemudian mencair karena akibat panas api ini, sehingga ini merupakan peristiwa mencair. Soal selanjutnya yakni terdapat titik-titik air yang menempel di dinding gelas. Peristiwa ini disebut A. Mengkristal, B. Membeku, C. Menyublim, D. Mengembun. Jawaban yang benar adalah D. Mengembun. Ya, karena itu bisa dilihat dari titik-titik air di luar gelas ini. Kemudian kita ke soal selanjutnya yaitu coklat yang dipanaskan akan berubah wujud seperti gambar di samping. Peristiwa ini disebut A. Membeku, B. Mencair, C. Menyublim, D. Menguap. Jawaban yang benar adalah B. Mencair. Karena seperti yang kita lihat pada gambar di sini, coklat yang awalnya padat ketika dipanaskan akan berubah menjadi cairan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salju turun karena uap air di langit yang terkena suhu yang sangat rendah. Peristiwa ini disebut A. Mencair, B. Mengkristal, C. Menyublim, D. Menguap. Jawaban yang tepat adalah B. Mengkristal.
Selanjutnya kita menuju ke soal berikutnya, yaitu balok es terjadi karena air yang mengalami peristiwa A. Mencair, B. Mengkristal, C. Membeku, D. Mengembun. Jawaban yang benar adalah C. Membeku. Kita lanjut ke soal berikutnya. Balon pada gambar di samping dapat terbang ke langit karena adanya benda A. Gas, B. Cair, C. Padat, D. Lunak. Jawaban yang benar adalah A. Gas. Baik, kalian telah mempelajari mengenai materi wujud benda dan perubahan wujud benda. Selamat belajar dan tetap semangat.